Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan kisah yang menarik sekali melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengar. Ini dua kisah dalam bacaan pertama dan Injil itu kisah yang sangat terkenal sekali. Walaupun Anda ternyata masih belum mengingat dengan jelas, maka hari ini kesempatan untuk Anda mengingat dengan jelas. Kisah pertama adalah terjadi ketika zaman Nabi Musa. Dikatakan bahwa pada suatu saat ini masih ada Musa, masih ada Yosua. Ini artinya terjadi kapan? Saya kasih tebak-tebakan dulu. Ini terjadi sesudah masuk tanah terjanji atau sebelum? Waktu ini kan ceritanya diserang oleh orang Amalek. Ini terjadi waktu sudah masuk tanah terjanji atau belum? Kapan? Belum. Kenapa kok belum? Kenapa kok belum? Karena ada Musa. Gimana ibu bapak ini? Anda harus tahu, Anda harus memahami historis atau sejarah dari perjalanan bangsa Israel. Kalau Anda mau sungguh memahami secara utuh iman kita. Jadi kalau ini ada Musa, saya juga tidak tahu ya sebetulnya. Saya bedek saja, tapi saya yakin kalau masih ada Musa, ini pasti belum masuk ke tanah terjanji. Ada Musa mati, dia tidak sempat masuk ke tanah terjanji. Kalau masih ada Musa, pasti belum. Keluaran 17. Jadi ceritanya, orang Amalek datang menyerang, melawan orang Israel di Rafidim, satu tempat gitu. Lalu Musa berkata kepada Yosua itu orang kepercayaannya Musa, yang nantinya menggantikan peran Musa menghantar bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Kau cari orang lah Yosua, nanti kita perang. Nanti tugasku aku naik ke atas bukit dan memegang tongkat Allah di depanku. Tongkatnya Musa itu tongkat sakti, disebut tongkat Allah. Sudah banyak mukjizat yang dilakukan oleh Musa menggunakan tongkat itu. Lalu peranglah. Ini bayangkan, ini tanah lapang perang bangsa Israel dengan orang Amalek dan Musa di sini mengangkat tongkat. Nah, mengingat ini tongkat sakti, maka bila Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya bila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat, gitu. Lalu Musa mengangkat tangannya, peranglah. Tapi lama-lama Musa capek. Ketika capek, ini kan sudah perang ya, wah kelihatan menang ini ya. Tapi kemudian kan, wah capek, lama sekali. Ini kan dikatakan perangnya sampai mana ya? Sampai matahari terbenam. Tangan Musa tidak bergerak. Jadi kemudian mungkin tengah hari capek. Akhirnya dibantulah, dicarikan batu untuk Musa bersandar. Kemudian ada Harun dan Hur meletakkan batu di belakang Musa. Anda bayangkan ya, lalu saya diberi batu di belakang supaya bisa bersandar, tidak capek. Kemudian tangan ini ditopang oleh Harun dan Hur, juga ditopang tangan kiri, kanan kiri itu ditopang, sehingga tidak bergeraklah tangan Musa. Yang tadinya capek kemudian karena sudah ada sendenan lalu dipegangi di kanan kiri, maka tidaklah capek. Capek mungkin iya, tapi tidaklah turun tongkatnya. Tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Cerita akhirnya adalah menang bangsa Israel. Oke, Anda pegang kisah itu ya. Itu kisah yang sangat terkenal sekali. Itu pertama. Yang kedua, kita mendengarkan kisah perumpamaan. Ini juga perumpamaan yang sangat-sangat terkenal sekali. Pesannya jelas kalau Yesus berbicara itu. Begini. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Lalu Yesus memberikan perumpamaan mengenai hakim dan janda. Hakim dan janda. Ini hakim itu tidak takut siapapun. Hakimnya itu pokoknya tidak takut apa-apa, tidak takut siapapun.
tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, hakimnya itu. Artinya mau mengatakan dia tidak terpengaruh oleh apa-apa, memang memutuskan dengan sungguh. Ada seorang janda yang datang terus kepada hakim itu, belalah hakku terhadap lawanku. Datang terus. Awalnya hakimnya itu menolak, sudahlah, aku tidak mau. Tetapi mengingat janda ini datang terus-menerus mengganggu si hakim itu, sampai akhirnya si hakim itu, aduh sudahlah, karena janda ini menyusahkan aku, meskipun aku tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada manusia, tapi karena janda ini menyusahkan aku, datang setiap hari minta perkaranya dibela. Ya sudahlah, baiklah aku membenarkan dia saja, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Capek hakimnya, sudahlah. Selesai kisah itu. Bu Bapak, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ini dua kisah yang sebetulnya ini berbicara mengenai apa ya? Sekarang Anda renungkan mengenai hal ini. Dua kisah ini Bu Bapak, kalau kisah hakim dan janda ini kemudian pesan Kristus adalah seperti ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi artinya pesan terakhir dari kisah berikut ini adalah Allah akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya tanpa lelah, tanpa henti, sama seperti janda itu. Nah, itu pesan akhirnya. Nah, sekarang mari kita lihat dari dua kisah ini, Perjanjian Lama dan kisah Injil. Baik kisah Musa maupun kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus dalam Injil, Anda akan melihat gambaran Allah yang menolong, Allah yang mendengarkan, Allah yang menolong. Oke, Anda catat baik-baik ya. Allah mendengarkan, Allah menolong. Dalam Perjanjian Lama itu disampaikan dengan Musa. Melalui Musa yang mengangkat tongkat Allah itu, kemudian Allah memenangkan bangsa Israel. Meskipun ada usaha, tangan diangkat, capek gimana, mereka berpikir kreatif kan, cari batu buat sendenan Musa, terus tangan kanan kiri ditopang oleh Harun dan Hur, tetap berusaha bagaimana caranya supaya yang penting tangan Musa ini tetap terangkat. Tapi melalui apapun itu caranya, pada akhirnya Allah menolong Musa dan bangsa Israel. Satu. Kedua, dalam kisah Injil dikisahkan pada akhirnya Allah itu akan selalu menolong. Allah akan selalu menolong umatnya yang terus-menerus berseru kepadanya. Atau di awal pesan Kristus dalam perikop Injil itu mengenai doa yang tanpa jemu. Baik kisah ini maupun kisah ini, Perjanjian Lama atau Injil, ada sosok Allah yang menolong. Bapak saudara-saudaraku yang terkasih, pada akhirnya saya mau menyampaikan pesan bacaan-bacaan suci ini kepada Anda, bahwa sesungguhnya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita yang berseru kepadanya. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita yang berseru kepadanya, yang berseru, yang berusaha. Karena kalau dalam kisah Perjanjian Lama, Musa tadi ini, Harun, Hur, dan Musa ini berusaha dengan berbagai cara. Kalau dalam Injil itu si janda itu datang terus tanpa henti, tanpa jemu, sampai hakimnya itu capek. Mungkin itu gambaran, begitulah Allah yang terus didatangi oleh umatnya, berdoa setiap hari. Mungkin Allah kemudian, sudahlah, ini umatku ini datang terus setiap hari berdoa sampai aku capek melihatnya. Ini gambaran manusia ya, sampai kemudian dikabulkan. Jadi Bapak, Anda tahu sekarang satu sifat Allah, bahwa Allah akan selalu menolong umatnya yang senantiasa berseru dan berharap kepadanya. Nah, sifat Allah yang demikian ini Anda akan menemukan penegasannya dalam Mazmur Tanggapan.
Referen dalam Mazmur Tanggapan adalah pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan mengatakan demikian, itu seperti mengatakan bahwa pertolongan kita itu bukan berasal dari manusia, bukan berasal dari pejabat, bukan berasal dari orang-orang besar, orang-orang kuat, bukan. Tapi pertolongan kita itu dari Allah, dan Allah adalah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Anda bayangkan, yang membackingi Anda itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Anda pegang itu dulu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Lalu dalam Anda kalau mendengarkan ayat-ayat dalam Mazmur Tanggapan dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Jadi Anda bayangkan sebagai orang pemazmur bangsa Israel ya, umat Israel ya, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung yang besar-besar tinggi. Nanti dari manakah pertolongan datang kepadaku? Tapi pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan, nah ini bagian ini bagus sekali, indah sekali. Ia itu Allah, ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Satpam di gereja saja sampai 3 shift, karena tidak mungkin satu satpam 24 jam, apalagi 7 kali 24 jam, tidak mungkin, maka sampai ada shift-shift. Tetapi dalam Mazmur Tanggapan dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Siapa penjaga yang tidak akan terlelap? Allah. Sungguh tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur penjaga Israel. Siapa penjaga Israel? Allah. Ayat ketiga, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, tidak pula bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu Bapak, Mazmur Tanggapan kita ini sebenarnya indah sekali, menggambarkan kepercayaan orang bahwa Allah sebagai penjaga, Allah pelindung. Maka ketika orang berdoa memohon pertolongan, ya berdoa dan memohonlah pertolongan itu dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Cuma yang diminta oleh Kristus dalam Injil adalah berdoalah tanpa jemu, mintalah dengan tekun. Kalau Anda bertanya, Romo saya harus berapa kali berdoa sampai doa saya dikabulkan? Anda bisa jawab enggak? Saya harus berdoa berapa kali sampai doa saya dikabulkan oleh Tuhan? Karena seringkali umat kan, saya sudah berdoa banyak kali Romo, kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Ya enggak tahu saya tidak tahu. Karena tidak ada di dalam kitab suci itu penjelasan berapa kali harus berdoa, tidak ada. Yang ada adalah berdoalah tanpa jemu. Berdoalah tanpa jemu. Pesannya Kristus hanya itu, berdoalah tanpa jemu. Dan saya sebagai imam ini ya meneruskan pesan Kristus. Berdoalah tanpa jemu. Sampai kapan Romo? Tidak tahu. Dan kata-kata Yesus itu tetap dengan kata-kata, akan tetapi jika putra manusia itu datang, kapan putra manusia itu datang? Putra manusia itu datang itu bicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Apakah ia akan mendapati iman di bumi? Bahkan Kristus pun juga, apakah ada iman di bumi? Apakah umat beriman ini sungguh memiliki iman untuk percaya kepada Allah, untuk berdoa tanpa jemu? Karena seringkali faktanya adalah kita acap kali putus asa ketika berdoa sebanyak sekian. Anda pasti akan sebutkan, saya sudah doa Romo ini sudah berapa 3 bulan. Apakah Tuhan tidak mendengarkan? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Seperti itu. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka bila saat ini Anda sedang mengalami kesulitan, Anda mengalami situasi-situasi yang rasanya mustahil, tidak mungkin, tidak mungkin ada jalan keluar, Anda merasakan putus asa dan lain sebagainya. Kalau Anda bertanya kepada saya
Sebagai seorang imam, saya akan mengatakan ya tidak ada lain, minta pertolonganlah kepada Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dengan cara apa Romo? Ya berdoalah. Berdoalah kutapa, Anda mau puasa, Anda mau silih silakan, tapi datanglah terus kepada Allah, ketuk pintunya. Doa itu seperti mengetuk pintu hati Allah. Itu tulisannya Bunda Teresa, itu pernah dikatakan dalam salah satu artikel seperti itu. Ketuk pintu hati Allah terus menerus. Sampai kapan Romo dibukakan? Tidak tahu, pokoknya tugas kita mengetuk terus. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka marilah semoga melalui pembacaan suci yang kita dengarkan hari ini, kita semakin diingatkan bahwa pertolongan kita itu hanya pada Allah. Saat-saat mustahil, susah, datanglah kepada Allah dengan doa tak kunjung jemu, doa tak kunjung henti. Tetapi satu yang saya ingat, itu tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Pengharapan kepada Allah, apa terusannya? Pengharapan kepada Allah, itu Roma 5. Apa terusannya, tahu enggak? Pengharapan kepada Allah tidaklah mengecewakan. Ya nanti hadiahnya diambil ke warung di depan. Pengharapan kepada Allah tidaklah mengecewakan. Saya ini cuma mengulangi apa yang di dalam kitab suci, dan kalau itu adalah sabda Allah, itu menjadi pegangan kita. Ya sungguh itu sabda Allah, itu bukan sabda saya loh Ibu Bapak, sabda Allah. Pengharapan kepada Allah tidak mengecewakan. Berdoalah tanpa jemu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.